Kota Batam semakin maju pesat. Posisi Batam yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadi pintu masuk investasi. Tak ayal, sepenggal lahan pun menjadi sangat berharga, apalagi yang berada di pusat. Untuk merawat iklim investasi di kota yang berbatasan dengan Singapura itu, BP Batam terus melakukan pengawasan, mulai dari perdagangan, kawasan industri, pariwisata, hingga pengalokasian lahan. Untuk pengalokasian lahan, BP Batam dapat memberikan lahan kepada investor, namun dapat juga menarik alokasi lahan tersebut jika tidak membangun sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Paling tidak, ada 3 lahan yang cukup luas yang masuk dalam pengawasan BP Batam, berada di Jalan Gurindam, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. 3 lokasi itu terdiri dari 2 lokasi di dekat belakang One Mall Batam dan yang satu lagi berada di depan One Mall Batam dan Hotel Harmony One. Lahan yang dikelilingi pagar seng warna biru dan merah itu diketahui sebagian lahannya sudah ada bangunan berupa rumah ruko atau ruko yang dilakukan salah satu perusahaan properti ternama di Kota Batam, yakni PT Jaya Putra Kundur atau JPK. Namun, di lahan tersebut terpasang papan pelang milik BP Batam yang bertuliskan alokasi tanah ini dalam pengawasan BP Batam. Inilah lahan yang sebelumnya dialokasikan untuk PT JPK sebagai pengembang di kawasan Batam Center. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini alokasi lahan tersebut masuk dalam pengawasan BP Batam. BP Batam memasang pelang yang intinya melarang perusahaan yang sebelumnya mendapatkan izin untuk mengelola lahan tersebut. BP Batam juga memberikan peringatan, yakni barang siapa mencabut, merusak, menghilangkan pemberitahuan ini diancam pidana sesuai pasal 406 KUHP. Berdasarkan pantauan di lapangan Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terlihat beberapa pekerja sedang memasang backisting pada salah satu blok bangunan rumah toko di lokasi tersebut. Lalu tampak juga sejumlah pekerja sedang melakukan pemasangan bata merah untuk bangunan dinding ruko. Informasi yang diperoleh dari petugas yang mengaku mandor di sana, pembangunan ruko ini sendiri sudah dimulai sejak November 2022 lalu. Rencananya ada 3 blok ruko yang dibangun. Satu bloknya ada 13 pintu ruko, dan sekarang sedang tahap pembangunan blok yang ketiga. Tampak juga di lokasi bangunan protek berupa material bahan bangunan seperti semen, besi, bata, dan kayu. Saat ditanya perihal nama bangunan kawasan ruko serta izin pembangunan, mandor tersebut mengaku tidak mengetahuinya. Selain lahan tersebut, informasinya PT Jaya Putra Kundur yang beralamat di Komplek Nagoya Garden Phase 2, Blok D nomor 78 hingga 81 Seraya Batu Ampar juga menguasai lahan di depan One Batam Mall. Di lokasi ini juga tampak sedang ada pengerjaan pembangunan. Tim Yunus Reportase pun mendatangi kantor PT JPK untuk menanyakan terkait pembangunan di lahan tersebut pada Jumat 2 Agustus 2024. Namun, pihak perusahaan tidak satu pun yang mau dikonfirmasi terkait hal tersebut. Menurut Satpam perusahaan tersebut, kalau belum ada janji, tidak bisa bertemu. Iya, begini. Kalau ada sebuah lahan yang sudah ditarik oleh BP atau dalam pengawasan BP, kan mestinya diselesaikan dulu persoalannya dengan BP, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika
dengan lahan yang sudah dicabut atau diperingatkan, artinya kan lahan itu menjadi bermasalah. Pertanyaannya sekarang, kalau terjadi pembangunan itu berizin atau tidak gitu. Nah, ini yang harus ditelusuri, karena kalau yang namanya sudah bermasalah dengan PP, tentu dari PP-nya perizinan yang diperlukan dari PP pasti tidak akan keluar. Itu pertama begitu. Nah, persoalan kalau IMB kan memang dari Pemko Batam. Gitu. Apa istilahnya sekarang membangun bukan IMB lagi, ada istilah baru lagi, apalah gitu. Yang dulu pokoknya istilahnya IMB lah. Ya. Nah, artinya kalau memang ini bermasalah, terus itu melakukan pembangunan, ya saya pikir pemerintah juga harus mengambil sikap tegas gitu. Oke. Ya kalau memang tidak memiliki izin, ya disegel gitu. Kalau di mana-mana yang namanya pembangunan, apalagi di wilayah jelas yang dilihat publik, ya aturan itu kan juga perlu ditegakkan gitu loh. Jadi harus tegas pemerintah melakukan segel atau apapun bentuknya sebagai efek jerah terhadap pengusaha-pengusaha yang ya boleh dibilang nakal lah kalau memang sudah dicabut tapi masih berani membangun di situ gitu. Oke. Terkait alokasi lahan di lokasi tersebut, menurut Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Arya Stuti Sirait, tidak semua area lahan dialokasikan ke PT JPK. Sebagian ruko yang sudah dibangun tetap dialokasikan untuk PT JPK. Sedangkan untuk bangunan ruko yang masih dikerjakan saat ini akan dilakukan penertiban nantinya oleh tim terpadu. Kemudian area lahan yang belum didirikan bangunan sudah dicabut hak pengalokasian lahan tersebut oleh BP Batam dari PT JPK. Pencabutan ini sudah melalui proses persidangan dan BP Batam memenangkan gugatannya. PT Jaya Putra Kundur merupakan perusahaan developer yang sudah lama ada di Batam. Dalam perjalanannya, bos perusahaan ini Teddy Johannes dan Johannes pada tahun 2023 lalu sempat tersandung kasus terkait penggelapan jual beli unit ruko di kawasan Pasar Mitra 2 Batam Center. Keduanya sempat jadi tersangka dan DPO Polda Kepulauan Riau. Direktur Reskrimsus Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Putu Yuda Prawira membenarkan kasus dugaan penipuan yang melibatkan Johannes dan Teddy Johannes. Kasusnya sekarang sudah dihentikan melalui jalur restoratif justice karena para pihak telah berdamai dan mencabut laporannya. Sedangkan untuk temuan amunisi peluru di kantor PT JPK saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian, saat ini kasusnya masih bergulir di Polresta Barelang. Menurut praktisi hukum Mangara Sejabat, masyarakat sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dengan kepemilikan amunisi, sebenarnya secara aturan hukum ada diatur sih sebenarnya, karena terkait dengan amunisi maupun senjata api itu yang boleh memiliki sebenarnya ya kalangan TNI ataupun Polri ataupun yang sejenisnya yang diatur dalam undang-undang, dan masyarakat sipil memang boleh untuk memiliki senjata api selagi memang memenuhi kriteria. Sebagaimana juga di dalam aturan regulasi juga diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2004 tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil. Jadi kalangan sipil sebenarnya boleh memiliki senjata api selagi memiliki izin. Misalkan dia direktur utama ataupun pengusaha utama ataupun profesi lain seperti pengacara ataupun dokter diperbolehkan di dalam perkap itu. Tetapi diperbolehkan itu bukan ujuk-ujuk boleh saja, tetapi harus memenuhi kriteria maupun perizinan yang dimana nanti akhirnya izin memiliki senjata api untuk membela diri itu dikeluarkan oleh instansi, dalam hal ini kepolisian. Jadi dengan surat izin itulah orang tersebut legal, warga sipil itu legal untuk memiliki senjata api. Tapi di saat ada yang memiliki senjata api ataupun amunisi ternyata tidak memiliki izin ataupun tidak memenuhi persyaratan legalitas untuk memiliki tersebut, otomatis kepemilikan tersebut adalah kepemilikan
ilegal ataupun tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum, dan itu juga diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Di dalam pasal 1 kan ada dikatakan itu memiliki, salah satu poinnya juga ada dikatakan memiliki amunisi yang tidak memiliki izin dan sebagainya, dan ada ancaman pidananya. Selain kepemilikan amunisi, kedua bos PT JPK ini juga sempat dicekal tidak bisa keluar negeri oleh pihak imigrasi. Namun status red notice tersebut telah dicabut. Jadi statement kami terkait si Johanis sama di Johanis itu adalah status kalau mereka sudah tidak aktif. Oke. Status subjek cekal tidak aktif itu artinya adalah status cekal terhadap subjek atau seorang yang sebelumnya termasuk subjek pencegahan ke luar negeri di sistem keimigrasian dalam periode tertentu, namun sudah tidak berlaku lagi. Oke. Data yang bersangkutan masih terdaftar, namun dengan status tidak aktif, sehingga YBS dapat kembali melintas keluar masuk wilayah Indonesia.